Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul Kung Fu Killer. Film ini menceritakan seseorang napi yang selalu menjadi korban para napi lain. Bahkan, ia selalu dikeroyok ratusan napi lainnya. Tapi siapa sangka, ternyata ia adalah ahli bela diri paling mematikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita siapkan sajenya terlebih dahulu untuk menemani kalian dalam menonton alur ceritanya. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film terdapat pria yang mendatangi kantor polisi dengan tubuhnya yang berlumuran dengan darah. Ia menyerahkan dirinya karena ia tak sengaja membunuh seseorang. Pria ini bernama Haho. 3 tahun telah berlalu. Terlihat kepala inspektur bernama Yuen sedang berada di TKP kecelakaan. Di sana terlihat ada mayat korban kecelakaan yang tewas dengan sangat tragis. Tapi anehnya, di badannya ada bekas memar dan juga ditemukan sebuah pistol dan benda aneh. Dari situ para polisi pun menduga jika pria itu tidak kecelakaan, tapi sengaja dihabisi oleh seseorang. Di tempat lain, terlihat Haho yang sedang menjalani masa tahanannya. Di sana, ia pun terlihat hidup dengan damai bersama salah satu temannya. Tapi sialnya, tiba-tiba ada rombongan yang datang mengusirnya. Karena tak ingin membuat masalah, ia pun langsung mengalah dan pergi dari situ ke tempat duduk sebelah. Di tempat barunya ini, ia bisa melihat TV dengan jelas, di mana ada berita tentang pembunuhan sebelumnya yang membuatnya cukup panik, karena sepertinya dia mengetahui sesuatu. Tanpa pikir panjang, Haho pun langsung meminta penjaga di sana untuk mengizinkannya menghubungi sang istri. Tapi sialnya, mereka tak mengizinkannya. Tapi meski begitu, Haho tidak kehabisan akal. Ia mendatangi kelompok tadi yang mengusirnya dan ia pun langsung berkelahi. Berkat itu, para sipir pun berdatangan dan mengamankan mereka. Kejadian itu pun membuat para polisi keheranan. Karena selama 3 tahun terakhir, Haho tergolong napi yang sangat tertib. Ternyata tujuan Haho adalah untuk bertemu dengan Yuen. Setelah mendapat kesempatan bertemu, ia berkata bahwa ia mengetahui tentang pembunuhan sebelumnya dan ia bersedia untuk membantu kepolisian. Ia lalu menceritakan bahwa pembunuh itu adalah ahli kungfu yang sudah sangat terlatih yang tentu saja sangat berbahaya. Ia menambahkan bahwa beberapa orang akan menjadi korban berikutnya. Haho pun menawarkan agar dia bisa membantunya dengan syarat dia dibebaskan. Yuen yang mendengarnya sama sekali tidak percaya dengan hal itu dan ia merasa tidak membutuhkan bantuannya. Ia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebuah museum seni terlihat seseorang seniman yang sedang menyelesaikan karya patungnya. Perlu kita ketahui, dia adalah mantan atlet kungfu yang terkenal dengan tendangan mautnya yang mematikan. Tanpa diduga, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Feng yang tanpa basa-basi mengajaknya baku hantam hingga tewas. Tak perlu menunggu lama, mereka pun langsung beraksi. Di tempat lain, Yuen mendapat informasi tentang tragedi si seniman. Dari situ ia pun sadar bahwa ia membutuhkan Haho. Hari berganti, akhirnya Haho pun keluar dari penjara untuk membantu Yuen menangkap Fang. Haho pun tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dengan mengurutkan korban dari Feng, yang pertama ahli tinju tewas dengan tinju, lalu ahli tendangan yang tewas dengan ditendang. Dengan begitu, ia mengetahui bahwa si pembunuh mengikuti ajaran level kungfu. Mulai dari tinju kaki, gulat senjata, dan yang terakhir adalah tenaga dalam. Hao pun lalu mengajak Yuen ke ahli gulat yang bernama Wong Chi. Sementara itu,
ternyata Fang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Ia pun tanpa rasa takut sama sekali menantang Wong Chi untuk bertarung melawannya hingga tewas. Pagi harinya, Yuen dan Ha-Ho pun tiba di lokasi. Tapi sayangnya, mereka menemukan Wong telah tewas dengan begitu mengenaskan. Tanpa sengaja, Ha-Ho melihat Fang yang sedang memandangi mereka. Tanpa pikir panjang lagi, Ha-Ho dan kawan-kawan pun langsung mengejarnya. Sialnya, Fang berhasil lolos dari kejaran mereka. Scene kemudian berganti, terlihat Ha-Ho sedang menemui istrinya yang bernama Xin Ying. Ternyata mereka memiliki banyak murid yang saat dilatih oleh Xin Ying sejak Ha-Ho masuk penjara. Xin Ying lalu memberikan sebuah gelang yang bertujuan untuk mengingatkan suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya, seperti yang telah ia lakukan 3 tahun lalu. Ketika malam menjelang, terlihat Ha-Ho menemukan benda aneh di laci rumahnya. Ia lalu menanyakan kepada istrinya karena benda tersebut sama seperti barang yang ditinggal oleh Fang selama dia menghabisi para ahli kungfu. Xin Ying pun mengatakan kalau ia mendapatkan benda tersebut dari seseorang yang tidak dikenal. Mereka kemudian menemui seseorang yang diyakini mengetahui tentang benda tersebut. Xin Ying dan Ha-Ho juga bercerita tentang pembantaian yang terjadi kepada para ahli kungfu. Setelah diselidiki, ternyata benda yang berbentuk walet itu memiliki arti penghargaan atas usaha. Salah satu dari mereka ternyata tahu bahwa seseorang yang diceritakan Xin Ying dan Ha-Ho adalah Fang. Ia lalu bercerita bahwa Fang dulu terakhir pincang. Namun dengan kekurangannya itu, ia terus berlatih sehingga kemampuan kungfunya kini sangat overpower. Ia pun juga memberitahu tempat tinggal Fang. Tanpa menunggu, mereka berdua dan para polisi pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Fang sudah tidak tinggal di tempat itu. Pemilik kontrakan itu menginformasikan Fang telah pergi dari sana bersama istrinya yang terkena sakit kanker. Sementara itu di studio film, terlihat beberapa orang sedang sibuk mempersiapkan syuting. Tiba-tiba, Fang datang ke sana untuk bertemu dengan target berikutnya. Sontak saja, semua orang yang ada di sana pun kabur kecuali seseorang ahli pedang tak terkalahkan juga adalah aktor terkenal. Seperti biasa, tanpa basa-basi, ia beraksi. Seperti yang telah kita duga, Fang benar-benar terlalu jago. Ia mengalahkannya. Di tempat lain, di kantor polisi, Ha-Ho sedang menerima telepon dari Fang. Ia sudah tidak sabar untuk bertarung melawannya, karena Ha-Ho adalah lawan paling kuat di antara yang lain. Dengan cepat, para polisi pun menemukan posisi Fang melalui sinyal HP-nya. Mereka lalu memeriksa tempat tersebut. Tapi sialnya, Fang telah kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Yuen dan anak buahnya berencana menangkap Fang di desa tempat tinggal keluarganya. Semua pasukan telah mereka siapkan, bahkan sangat banyak penembak jitu yang bersiap menghabisi Fang. Tak lama kemudian, Fang mendatangi tempat itu. Dalam perjalanannya, ia mengingat saat ia membunuh istrinya sendiri karena tak tega melihatnya terkena kanker. Tapi, tiba-tiba ia tersadar lagi saat curiga ada sesuatu yang janggal. Ia pun dengan cepat memutar haluan ke arah yang berbeda dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Tanpa pikir panjang, Yuen memerintahkan anggotanya untuk menangkap Fang hidup atau mati. Dan bersamaan dengan itu juga, Yuen menerima informasi dari pusat untuk menangkap Ha-Ho karena ia pernah bertemu dengan Fang. Sehingga ia dicurigai bersekongkol dengan Fang. Ha-Ho pun membantah hal itu, dan ia berusaha melindungi diri dari polisi yang berusaha menangkapnya. Sementara itu, ternyata Xin Ying sedang bertemu dengan Fang. Xin Ying membawa abu kremasi istri Fang yang ia temukan.
Karena tidak terima, Fang pun langsung menghajar Xin Ying. Setelah mengalahkan Xin Ying, Fang segera pergi dari sana. Untung saja Xin Ying tidak dihabisi. Tak lama kemudian, Ha Ho sampai di tempat itu. Ia langsung meminta pertolongan kepada para polisi karena kondisi istrinya sudah sangat parah. Ternyata Fang masih ada di tempat itu. Ha Ho yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Sialnya, lagi-lagi Fang berhasil kabur. Di tempat lain, terlihat Ying yang akhirnya dibawa ke rumah sakit dan bersamaan dengan itu, Ha Ho berusaha untuk kabur. Setelah berada cukup jauh, Ha Ho pun menghubungi dan menjelaskan pada Yuen bahwa saat di penjara, Fang mengancam akan membunuh istrinya jika Ha Ho tidak mau bertarung melawannya. Akhirnya, pertarungan yang telah ditunggu-tunggu pun tiba. Fang dan Ha Ho bertemu di tengah-tengah jalan raya. Kini, Fang hendak membuktikan apakah dia adalah ahli kungfu terhebat atau bukan. Fang merupakan seseorang ahli kungfu yang menguasai berbagai teknik. Sedangkan Ha Ho adalah ahli kungfu yang menguasai 6 aliran kungfu sekaligus. Dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya, Fang mengaku kalah. Ia meminta Ha Ho untuk segera menghabisinya sesuai perjanjian mereka di awal bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, Ha Ho tak kuat hati untuk melakukan itu, dan pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Ha Ho yang sudah setengah sadar diseret oleh Fang. Dia lalu berkata bahwa Ha Ho adalah lawan yang paling hebat dari yang pernah ia lawan selama ini. Tapi meski begitu, ia tetap akan membunuhnya, tapi tanpa diduga tiba-tiba tak lama kemudian tim medis datang untuk segera menyelamatkan Ha Ho. 3 bulan telah berlalu. Terlihat orang-orang di penjara kini sangat menghormati Ha Ho. Setelah itu, Ha Ho dipanggil untuk menghadap Yuen. Dia membawa kabar gembira karena Ha Ho akan segera dibebaskan. Ia juga diminta untuk kembali menjadi pelatih kungfu lagi. Di akhir film, terlihat Ha Ho yang hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Dan setelah itu, film pun berakhir.